wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Indriana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani rekan saya yaitu Ibu Dian Pangestu akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Berikut kami akan melakukan praktek coaching pada tahapan pra-observasi. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, kita bincang sedikit ya Mbak Dian. Ya. Ini berkaitan dengan besok Bu Dian akan melakukan praktek pembelajaran ya. Nah, ini saya ingin menanyakan bagaimana persiapannya untuk praktek mengajar besok. Kira-kira tujuannya apa ini? Dalam pembelajaran yang ini yaitu matematika, Ya, pertama tentang pengumpulan data. Ya. Jadi saya meminta anak-anak atau anak-anak diharapkan dia mampu untuk dapat mengolah data baik dalam pengambilan datanya terlebih dahulu sampai nanti bisa menjadi sebuah informasi yang tepat, bisa terkait dengan penulisan informasinya, lalu juga dengan diagram datanya ataupun diagram-diagramnya lainnya. Baik, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Dian untuk pembelajaran besok? Persiapan yang pertama karena anak-anak pasti justru lebih suka dengan permainan. Iya, betul. Jadinya nantinya pada saat pembelajaran matematika saya ingin lebih meningkatkan anak untuk ada bermain tapi juga mengambil kesimpulan dari pengolahan data. Jadi bermain sambil belajar. Oh begitu. Ya, baik. Kira-kira yang ingin dikembangkan dari nantinya pembelajaran matematika itu apa yang ingin dikembangkan dari murid-murid yang sedang diajar, terutama siswa kelas 4? Untuk siswa kelas 4 masih condong untuk individual. Oh, individual. Jadi di antara mereka kadang masih sendiri-sendiri dan tidak mau untuk mengucapkan ataupun belum bisa untuk kerjasama. Nah, di sini diibaratkan anak-anak itu lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman lain ataupun juga pada saat berkelompok walaupun masih dalam satu meja. Jadi intinya belajar tapi juga ada bermainnya, terus melatih anak kerjasama. Begitu ya, baik. Terus kira-kira strateginya supaya anak bisa mengikuti pembelajaran ini bagaimana? Yang pertama ya pasti jelas anak-anak dikondisikan terlebih dahulu. Terus yang kedua diberikan pengarahan yang jelas. Kalau misalkan kita memberikan pengarahan yang kurang kan pasti di dalam pembelajaran kurang berhasil. Ya, jadi ada petunjuknya. Betul, ada petunjuk terlebih dahulu pada saat pembelajaran supaya nanti anak mengerjakan LKPD ataupun evaluasi bisa secara gamblang tidak bingung. Ya, seperti itu. Baik. Ya, ini sungguh menarik. Semoga besok pembelajarannya berhasil ya, Bu Dian. Saya harapkan nanti ada perkembangan lebih dari siswa kelas 4 terutama yang Bu Dian ajar. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga ini nantinya berdampak baik buat siswa didikan Bu Dian. Pelajaran matematika kita kembali lagi ke pengolahan data. Nah, pengolahan data kemarin kalian sudah belajar tentang apa saja? Piktogram sudah, diagram batang, terus apa lagi? Ya, diagram batang itu ada di sebelah jenisnya, yaitu diagram batang mendata dan juga diagram batang histogram. Nah, kalau piktogram itu yang seperti apa kemarin? Tabel yang berbentuk kotak. Apa? Gambar. Nah, biasanya piktogram bisa dijadikan satu gambar itu mewakili untuk satu jenis
ataupun bisa untuk mewakili lebih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan mengulangi lagi tentang bagaimana caranya kita mengambil data. Ya. Di sebuah tabel nanti ada apa saja sih, kira-kira kalian mengetahuinya tabel itu berisi apa saja? Ini informasi data. Ya, informasi data, betul. Terus ini bagian yang pertama kolomnya ditulis apa? Judul, nomor, Nama makanan, berarti apa? Benda. Entah itu apapun itu. Nah, kalau sebelahnya berarti banyak apa? alat tulis, Bendanya. Nah, nanti ada tambahan lagi yang namanya turus. Turus itu kalau kalian berada di apa ya? Oh, kalau kalian itu sedang pemilihan ketua kelas waktu itu. Ada berapa anak yang memilih, misalnya memilih Sabita. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti terusnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Garisnya. Jadi satu turus itu ya. Jadi turus ya, kalau misalkan satu kelompoknya itu terdiri dari 5. Nanti kalian coba untuk membuatnya. Nah, supaya hari ini kita belajarnya sambil bermain, maka Bu Guru meminta kalian membawa alat tulis yang lengkap, termasuk dengan gunting, karena nanti kalian akan berkreasi membuat sebuah kubus. Ya. Nah, aturannya nanti Bu Guru akan memberikan kalian 3 lembar, masing-masing memiliki 3 lembar untuk lembar kerjanya. Yang pertama kalian akan membuat apa dulu? Kubusnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya kalian menggunting sesuai dengan garis polanya. Nanti titik-titiknya buat apa, Bu? Jangan digunting ya. Kalau yang ini hanya untuk bagian yang dilipat. Betul sekali. Nanti akan membentuk sebuah kubus. Terus yang kedua, nanti Bu Guru juga akan memberikan kalian 1 lembar tersendiri. Ya, ini. Ya. Nah, dari kubus yang sudah kalian buat tadi, nanti kita akan kesepakatan mau berapa kali pemutaran untuk dadunya. Kubusnya dibuat menjadi dadu ya, supaya agak 15 ya. Nanti contohnya seperti ini. 1 dadu dilempar. Nah, 1 dadu lempar kok ketemunya ada rambut yang seperti ini. Ya, artinya berarti nanti kalian buat rambutnya sama sesuai yang ada di sini. Berarti artinya kayak gini. Kok tiba-tiba memutar lagi, kalian bertemu dengan garis rambut yang lurus, berarti kalian juga gambarnya garis yang lurus. Sampai berapa kali? 15 kali. Paham sampai sini? Nah, kan karena di sini ada warnanya ya. Ada warna hitam, ada warna ungu, ada warna hijau, merah muda ya. Ini merah, ini biru. Nah, kenapa Bu Guru meminta kalian membawa krayon? Ada yang membawa pensil warna, ada yang membawa spidol. Nah, ini untuk membuat rambutnya sesuai dengan warna gambarnya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengerjakan lembar tugasnya. Lembar tugas yang pertama kayak tadi. Keriting yang seperti ini ada berapa sih? Ternyata pada saat kalian melempar, dihitung dari rambut kakeknya, rambut anaknya ini, oh ternyata dihitung nanti ada 4. Berarti kalian menulis tulisnya ada 1, 2, 3, 4. Banyaknya 4 menggunakan angka. Terus misalnya yang bentuknya seperti obat nyamuk ada 3, ya nanti tulisnya juga ada 3. Banyaknya 3.
menggunakan angka itu ya. Nah, kalau sudah selesai nanti jawaban yang ada di bawah ini bisa kalian kerjakan pertanyaannya. Disesuaikan dengan yang kalian sudah buat. Paham nggak kira-kira? Paham. Perlu tadi kan guru bilang yang titik-titik sebagai apa? Tangannya enggak, Bu? Nanti bikin kamu sendiri. Cukup sesuai dengan titik-titiknya nanti bisa. Ini sama saja kita sedang membuat jaring-jaring Ikan. Dipegang semuanya ya. Sudah. Sudah dapat semuanya ya. Oke, gambar yang kedua nanti kita akan berkreasi bikin rambutnya atau membuat rambutnya dari apa? Lemparan dadunya. Contohnya, Bu Guru akan melempar. Nah, bertemunya gambar yang seperti ini. Berarti Bu Guru mau menggambar bentuknya. Nah, seperti itu. Ya. Terus gambar yang kedua, kita melempar berapa kali tadi? 15. Kita lempar lagi misalnya. Bentuknya seperti ini. Berarti kita gambar lagi bentuknya zigzag. Nah, ini. Terus lagi sampai berapa kali? 15 kali. Banyaknya. Apa selesai? Apa sih? Dibuat menjadi kubus dan ditulislah hasil dari kalian. Apakah milik temannya satu sama lain sama? Ada. Ya, mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Contohnya seperti nomor 7 tadi ada jenis rambut hijau dan pink. Itu berapa selisihnya? Pasti ada yang mungkin selisihnya 0 karena sama-sama jumlahnya. Ada yang mungkin selisihnya 1, ada yang selisihnya 2, 3 dan sebagainya. Karena itu disesuaikan dengan lemparan dadu kalian masing-masing. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang pengolahan data dari tabelnya. Ada jenis rambutnya, bagian nama benda atau jenis bendanya. Terus ada kurusnya. Kalau kurus, halo. Kalau kurus itu dituliskan menggunakan apa? Garis ya. Ya, garis tegak. Kalau misalkan sudah kelimanya baru menggunakan garis yang miring. Nah, banyaknya ini banyak dari apa? Jenis rambutnya. Dan ada pertanyaan evaluasinya di bawah, kalian sudah bisa menjawabnya masing-masing, juga sudah bagus. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang Bu Guru mau lihat ekspresi dari beberapa gambar
gambar kalian yang sudah kalian buat. Coba kreasi kalian masing-masing. Mungkin ada yang senyum, ada yang marah. Itu tergantung ekspresi kalian ya. Kita akan belajar lagi ya, masih dengan tahap yang sama, dengan catatan yang seperti ini, tetapi kita lanjut untuk membuat diagram. Besok membuat diagram untuk hasil dari hari ini. Jadi semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membuat kalian senang ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, nanti dirapikan mejanya masing-masing dan salah satu dari kalian untuk berdoa. Dan jangan lupa ya, pelajaran besok itu sudah masuk ke diagram. Silakan dibaca terlebih dahulu di rumah sebelum kita membahasnya esok hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Badas dan saya Budian Anisti. Bagaimana pada hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik, yaitu tahapan yang ketiga pasca observasi bersama rekan saya Ibu Dian Anisti. Bagaimana dia kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Ya, kemarin kan dia sudah ini ya Bu, kita membahas yang kemarin waktu belajar dia di kelas 4. Gimana perasaan setelah dia melakukan pembelajaran kemarin? Pada saat bagaimana perasaan? Tapi itu wajar. Iya, Yang saya senangi adalah anak-anak sudah mulai aktif, dia sudah kreasi sendiri, karena itu kemarin kita ada permainan di situ, ada bagaimana anak itu mengeksplor gambar-gambar dari dandu tersebut ke dalam sebuah gambar, dan nantinya anak-anak ternyata dapat kreasi kembali, bisa menambahkan gambar-gambar yang lain dan pewarnaan. Jadi memicu anak untuk berkreasi lagi dari RKPD yang dibuat. Kira-kira dari pembelajaran kemarin masih ada yang ingin apa yang mungkin ada yang kemudian rasa maksudnya ini masih kurang di sini, ada mungkin banyak Mungkin dari persiapannya saya mungkin kurang, terus penjelasannya ke anak, dan waktu yang seperti itu pasti membutuhkan waktu yang lebih banyak. Apalagi ini terkait anak menggunting, nah itu kan membutuhkan ada proses itu. Dan terus yang kedua mungkin setelah kegiatan tersebut, evaluasinya dan pengarahan anaknya, saya merasa kurang untuk bagian untuk refleksi. Tapi apa namanya, menurut Ibu Dia itu tujuan sudah tercapai. Kemarin saya juga mengamati sedikit ya Bu Dia, apa kita berapa menyamakan ini. Jadi kemarin saya mengamati memberikan, kayaknya kita kadang memang agak kurang sabar dalam artian ketika memantik sebuah pertanyaan, anak kok belum jawab-jawab gitu. Merasakan itu apa enggak? Iya. Gimana? Coba ceritakan. Akhirnya mau nggak mau ya malah saya yang memancing lagi. Ternyata anak terdorong untuk dia menyampaikan sendiri. gitu. Tapi akhirnya, ayo yang bagaimana? Akhirnya ada kata-kata seperti itu. Seperti itu ya. Ya memang itu wajar sih. Tapi ya memang ini untuk melatih anak untuk lebih berpikir. Baik. Oke, kemarin
kemarin untuk strateginya bagaimana? Sudah berjalan kah? Alhamdulillah walaupun belum seluruhnya sudah disemangatkan dari kita strategi bisa Kira-kira dari kekurangan yang kemudian pasang dari kalian, apa yang ingin kemudian perbaiki dan belajar? mungkin kemantapan saya kemantapan dari dulunya, terus bagaimana mengolah dan menciptakan anak itu Mempersiapkan. mempersiapkan anak-anaknya lebih baik, terus dari materinya juga Iya. dan juga kan lebih anak itu lebih suka bermain, dan itu bagaimana caranya kita mengekspor permainan-permainan lain yang bisa memasukkan ke dalam materi Materi supaya anak apa itu terlibat secara langsung. Oke. Perasaannya setelah kemarin selesai mengajar, sudah berusaha merefleksi, Bi. Kira-kira apa kemudian yang ingin lanjutkan tentang strategi baru agar anak kelas 4 terutama berkaitan dengan pelajaran matematika yang ingin dikembangkan ke apa? Ke anaknya, mungkin ke emosinya juga, terutama dalam kerjasama dengan ya, anak-anak masih individual. iya, betul. Terus lebih condong ke satu anak yang pintar, ya udah itu saja Iya, yang jadi kayak menyerahkan dia ke menyerahkan ke salah satu anak. Iya, iya, betul. Jadi lebih nantinya kepengen bukan sih grouping Iya. gitu, tetapi lebih ke anak yang memang sudah mumpuni dengan anak yang belum, kami kepengen inginnya itu dijadikan satu gitu. Yang belum ya belum semua, tetapi dengan tingkatan yang berbeda untuk soal-soalnya gitu. Nah, ini kan rencana nih. Nah, langkahnya apa ini untuk bisa mewujudkan rencana? Mungkin medianya atau apa yang mau disiapkan? Kira-kira planning ke depan. Medianya jelas dari yang paling muda sampai ke soal reports itu evaluasinya, terus yang kedua menciptakan tutor sebaya juga. Yang kedua karena saya ingin yang sudah mampu pun tidak stuck di situ saja, karena Ada peningkatan. ada peningkatan betul, karena supaya dia bisa membantu teman-teman yang masih bekerja supaya bisa naik bersama-sama untuk jenjang fase berikutnya. Oke. Untuk terakhir, Gi, nah, apa yang kemudian dapat dari proses ini? Yang mana belajarnya sangat, dan saya butuh banyak Iya. lebih banyak yang seperti ini. Jadi antara kita dinilai dengan Iya. tidak dinilai pasti persiapannya berbeda. Berbeda, ya betul. Pasti itu sangat berbeda. Yang tadinya mungkin kita Apa apa adanya, ya, kayak apa adanya, bukannya gambar ataupun benda-benda konkret yang Iya, ada di betul. kelas sudah bisa digunakan gitu, Iya. tanpa kita berpikir panjang. Tapi karena adanya apa namanya supervisi, Iya. terus saling bekerja sama dengan teman sejawat seperti ini, nah justru meningkatkan kami untuk tetap ayo cari apa aja model apa lagi gitu, cara apa lagi yang walaupun mungkin untuk beberapa misalnya untuk Iya. beberapa guru itu memang terkendala tentang keuangan, itu jelas, karena kalau misalkan kepengen yang bagus ya otomatis sebenarnya Butuh modal. modal yang banyak. Iya, mungkin perlu apa meminimalisir modal tapi Iya, menggunakan aset yang menggunakan ada. Semoga pesannya sukses lagi, nanti planning terbaru apa nanti saya siap kok, kita saling kerjasama. Terima kasih. Demikian hasil coaching supervisi akademik saya bersama Pak saya Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.